Petunjuk untuk ramuan clown. Di kursi kehormatan di meja perunggu kuno, Klein mengulangi pernyataan ramalannya beberapa kali sebelum bersandar dan tertidur lelap. Lingkungannya dengan cepat menjadi tenang dan sunyi. Ia melihat pemandangan samar, dengan banyak adegan terdistorsi dan buram melintas cepat, seperti tetes embun pagi di kelopak bunga yang lembut. Perlahan-lahan, Klein meraih spiritualitasnya, dan kembali sadar. Ia melihat sebuah perapian di depannya, dengan kursi goyang di hadapannya. Duduk di atasnya adalah seorang wanita tua berpakaian hitam dan putih. Meskipun ia tidak bisa melihat wajahnya karena kepalanya menunduk, firasat Klein mengatakan bahwa dia adalah seorang nenek tua. Dan dia cukup yakin akan hal itu. Wanita tua itu menghadap sebuah meja langsung. Ada surat kabar dan kaleng timah bertatahkan perak di atas meja. Ini adalah... Klein merasa pemandangan di hadapannya sangat familiar, dan dia dengan cepat mengenalinya. Ini adalah tempat tinggal Ray Bieber dan ibunya. Disinilah dia pertama kali melihat mayat membengkak. Ada petunjuk yang mengarah ke ramuan clown di sini? Saat pikiran itu melintas, pemandangan di sekelilingnya berubah. Itu adalah gudang berwarna putih keabu-abuan, tersembunyi di antara bangunan-bangunan yang identik. Ada tulang putih berserakan di mana-mana, dan beberapa gumpalan daging yang tampak seperti telah dihancurkan oleh batu besar. Di tengah gudang terdapat benda berwarna abu-abu keputihan sebesar kepalan tangan. Permukaannya dipenuhi lekukan-lekukan kecil dan terlihat lembut tapi lentur. Itu terlihat seperti otak yang telah dikeluarkan dari makhluk hidup. Tepat saat Klein mengenali tempat itu dan mengingat sesuatu, pemandangan di depannya terdistorsi seperti riak air, sebelum berubah menjadi adegan buram lainnya. Sebuah tubuh telanjang terbaring di atas meja panjang yang ditutupi kain putih. Ada beberapa bercak kebiruan dan berubah warna di kulit mayat itu. Klein tiba-tiba mengernyit dan bergumam. Pertama adalah gambar tempat persembunyian Ray Bieber dan jenazahnya, dan sekarang, ini terkait dengan tato di pergelangan tangan badut berjas. Saat dia mencoba menebak arti dari adegan-adegan itu, pemandangan tiba-tiba berubah lagi. Sebuah meja kopi marmer, satu set dua sofa kulit, dan lampu gantung yang tergantung tinggi di langit-langit. Ada 3 orang, Klein Moretti, berambut hitam, bermata coklat, dan berpenampilan seperti cendekiawan. Seorang pria kaya bertubuh gemuk dan berkulit pucat, dan seorang wanita muda cantik dengan sarung tangan jaring. Setelah itu, ada 3 orang lain dan sebuah benda, seorang pria parubaya berjubah hitam dengan rambut coklat berduri tebal. Pria kaya bertubuh gemuk dan berkulit pucat tadi. Seorang lelaki tua setengah baya dengan alis acak-acakan, rambut coklat tipis, dan mata abu-abu kebiruan. Serta sebuah buku catatan hitam di atas meja bundar di antara mereka. Buku catatan yang memancarkan aura kuno dan jauh. Buku catatan keluarga Antigonus. Klein tiba-tiba duduk tegak dan mimpinya lenyap. Melihat keluar aula ilahi yang dipenuhi kabut abu-abu dan bintang merah menyala, ia berpikir dengan terkejut dan bingung. Aku sedang meramal petunjuk tentang ramuan clown. Kenapa buku catatan keluarga Antigonus muncul? Biar kupikirkan. Pria gemuk itu Welch. Ya, Welch, pria malang yang membeli buku catatan keluarga Antigonus dan memicu serangkaian insiden. Wanita muda cantik dengan sarung tangan jaring itu adalah Naya. Aku ingat, kombinasi meja kopi marmer dan sofa kulit adalah ciri khas rumah Welch. Di sanalah aku melihat spirit medium Dali. Dengan kata lain, yang kulihat adalah ruang tamu Welch. Itu adalah adegan di mana Klein yang asli dan 2 teman kuliahnya sedang mendiskusikan buku catatan itu. Klein menenangkan diri dan mengetuk tepi meja perunggu panjang itu dengan irama. Lalu, apa arti dari adegan terakhir? Buku catatan itu muncul, Welch juga. Apakah itu adegan saat dia membeli barang kuno itu? Ada 2 orang lain, dan salah satunya terlihat sangat familiar. Aku merasa pernah melihat pria paruh baya berjubah hitam klasik itu sebelumnya. Rambut coklat berduri, lingkaran hitam tebal di bawah mata. Ya, aku tahu siapa dia sekarang. Hannes Vincent dari klub ramalan, Hannes Vincent yang meninggal dengan damai setelah kapten menyusup ke dalam mimpinya. Dan mengetahui bahwa Selena diam-diam mendapatkan mantra rahasia darinya. Tidak mungkin, dia yang menjual buku catatan itu ke Welch? Semuanya terasa seperti lingkaran yang tertutup. Dunia ini ternyata kecil, atau lebih tepatnya, Tingen sangat kecil. Jika dipikir-pikir, sangat mungkin bahwa Hannes Vincent bukan peramal biasa. Dia jelas sudah mendalami mistisisme dan menarik perhatian dewa jahat kuno. Dia punya saluran, kemampuan, dan kesempatan untuk memperoleh buku catatan itu yang secara tidak sengaja dilepaskan oleh Secret Order.
Tak heran Kapten dan yang lain tidak pernah menemukan dari mana Welch mendapatkan buku catatan itu. Pendekatan penyelidikan mereka sepenuhnya salah. Mereka mencoba menyelidiki lewat pasar barang antik, tapi begitu keberadaan buku catatan itu ditemukan, mereka menyerah pada petunjuk itu. Sayang sekali, Hannes Vincent baru saja meninggal. Kalau tidak, kita pasti bisa mengetahui sesuatu tentang buku catatan itu. Karena dia terlibat dalam mistisisme, dia pasti meneliti buku catatan itu. Kematian dia terlalu kebetulan. Namun, ada satu orang lagi di tempat kejadian, pria berusia 50-an. Mungkin dia tahu cukup banyak tentang apa yang terjadi. Klein berhenti mengetuk jari di tepi meja dan meninjau ulang setiap adegan dalam ramalan mimpinya. Rumah Ray Bieber, tempat persembunyian Ray Bieber, jenazah Ray Bieber, tato di pergelangan tangan badut berjas, rumah Welch, percakapan antara Welch, Naya, dan Klein yang asli. Welch, Hannes Vincent, dan foto grup bersama buku catatan keluarga Antigonus. Hehe, selain tato di tangan badut itu, semuanya berkaitan langsung dengan buku catatan keluarga Antigonus. Tapi aku meramal tentang petunjuk ramuan clown. Ini tidak ilmiah, juga tidak masuk akal secara mistik. Setelah menjadi seorang seer, Klein pernah mencoba meramal dari mana Welch membeli buku catatan keluarga Antigonus, tapi dia tidak pernah mempertimbangkan untuk menggunakan keunikan wilayah di atas kabut abu-abu. Karena itu, dia gagal mendapatkan wahyu. Tapi sekarang, dia justru menemukan kebenaran lewat ramalan yang berbeda. Setelah menenangkan diri selama hampir 20 detik, Klein menyimpulkan konteks dari catatan harian Roselle dan mencoba menafsirkan ramalan mimpinya. Kemungkinan pertama, Zarathul, atau lebih tepatnya, Secret Order, sedang mencari dan mengejar peninggalan keluarga Antigonus. Jadi, makna simbolik dari mimpi itu adalah menggunakan hal-hal yang berkaitan dengan keluarga Antigonus untuk memancing Secret Order agar muncul, sehingga bisa memperoleh formula ramuan clown. Kemungkinan kedua, formula ramuan clown secara langsung dicatat dalam buku catatan keluarga Antigonus. Fakta bahwa keluarga Zarathul mencari peninggalan keluarga Antigonus mengisyaratkan bahwa mereka memiliki hubungan yang sangat dalam. Mereka bisa saja sekutu atau musuh. Jadi, cukup wajar jika keluarga Antigonus memiliki bagian dari sekuens mereka. Itu akan jelas jika mereka sekutu, tapi musuh justru yang paling mengenal satu sama lain. Tapi penjelasan kedua tidak bisa mengaitkannya dengan tato di tangan badut berjas. Aku berharap penjelasan kedua yang benar. Saat Katedral Suci menemukan pakar untuk menafsirkan buku catatan itu, aku bisa mendapatkan ramuan clown tanpa resiko apapun. Sepertinya penjelasan pertama yang paling masuk akal. Firasatku sebagai seorang seer mengatakan bahwa mungkin ada makna simbolik yang lebih dalam. Setelah memikirkannya, Klein memijat dahinya, dan tiba-tiba menyadari keterbatasan seorang seer. Kecuali itu adalah pertanda yang sangat sederhana dan langsung, seorang seer harus sangat berhati-hati dalam membuat interpretasi. Itu seperti berjalan di tepi jurang atau berjalan di atas es tipis yang menutupi danau. Nasib si badut berjas adalah contoh nyata dan berdarah dari apa yang bisa terjadi jika salah mengartikan atau gagal menangkap poin penting. Pada saat itu juga, Klein merasa seperti hampir menguasai esensi sejati dari seorang seer. Dia merasa hanya satu langkah lagi dari mencerna ramuan sepenuhnya. Terima kasih telah mencerahkanku dengan hidupmu. Praise the lady, gumamnya sambil menggambar bulan sabit merah di depan dadanya. Lalu dia meramal apakah Azik memiliki niat baik atau apakah dia seorang beyonder yang luar biasa. Ia menerima konfirmasi untuk keduanya. Akhirnya, ramalan berturut-turut menguras tenaga Klein. Ia terpaksa berhenti berpikir dan memutuskan hal-hal penting yang perlu ia lakukan. Aku harus menemukan pria yang muncul dalam adegan bersama Welch, Hannes Vincent, dan buku catatan keluarga Antigonus secepat mungkin. Aku bisa mulai mencarinya dari klub ramalan. Aku tidak bisa langsung berurusan dengan Tuan Azik. Ya, mungkin dia adalah Beyonder Mid-Sequence dari Life School of Thought, tapi informasinya terlalu sedikit, membuatku tidak bisa meramalnya. Fiu, Klein menghela napas dan menciptakan potret pria tua berusia sekitar 50 tahun, dengan alis berantakan, rambut coklat tipis, dan mata abu-abu kebiruan di atas kulit kambing yang muncul di hadapannya. Ini adalah orang ketiga yang hadir saat buku catatan keluarga Antigonus diperdagangkan antara Welch dan Hannes Vincent. Melihat potret itu, Klein tiba-tiba dilanda dilema. Aku tidak bisa menggambar. Saat pelajaran seni di sekolah dasar, aku selalu jadi yang paling dikritik guru. Haruskah aku menggunakan sihir ritual seperti Pak Tuan Neil? Itu dilakukan dengan berdoa pada Sang Dewi. Kalau aku menggunakan keunikan wilayah di atas kabut abu-abu,
Aku akan celaka jika para dewa menyadari sesuatu yang tidak beres. Tunggu sebentar, mungkin aku bisa berdoa pada diriku sendiri. Mengirimkan gambar dan suara itu serupa. Meskipun aku sementara waktu tidak bisa mengakses kekuatan misterius di atas kabut abu-abu, menyelesaikan hal kecil semacam ini seharusnya tidak jadi masalah. Setelah berpikir seperti itu, Klein segera memancarkan spiritualitasnya untuk menyelimuti dirinya sendiri dan meniru sensasi jatuh. Kembali di kamar tidurnya, ia menyalakan lampu gas dan berdoa. The Fool yang bukan berasal dari era ini. Engkau adalah penguasa misterius di atas kabut abu-abu. Engkau adalah Raja Kuning dan Hitam yang menguasai keberuntungan. Aku memohon wahyumu dan memohon agar kau mengizinkanku menggambar apa yang telah kulihat. Setelah membaca mantranya, Klein tidak meneteskan minyak esensial atau membakar herbal untuk mendapatkan bantuannya. Itu hanya doa informal kepada dirinya sendiri. Tiba-tiba, ada gumaman di telinganya saat ia melihat 4 titik hitam yang membentuk permukaan persegi di punggung tangannya. Ia melangkah 4 langkah berlawanan arah jarum jam dan membaca mantranya sebelum menembus kekacauan gila untuk kembali ke wilayah di atas kabut abu-abu. Kali ini ia tidak melihat bintang merah menyusut atau membesar. Tapi di belakang kursi kehormatan di meja perunggu panjang, simbol aneh yang terbentuk dari gabungan mata tanpa pupil dan garis terkontorsi itu berkilau lemah dan menghasilkan doa ilusi. Klein mendekatkan telinganya untuk mendengarkan. Setelah memastikan tidak ada kesalahan, dia menciptakan potret orang ketiga dan melemparkannya ke cahaya yang mengalir sesuai dengan format doa. Setelah semuanya selesai, ia segera meninggalkan dunia misterius di atas kabut abu-abu dan kembali ke kamar tidurnya. Begitu ia menjejakkan kaki kembali, sebuah potret langsung muncul di depan matanya. Selain itu, ia merasakan kekuatan lemah dan ilusi yang memperkuat dirinya. Ia mengambil pena dan selembar kertas putih dan menyampaikan niatnya. Klein terkejut saat melihat tangan kanannya bergerak tak terkendali dan dengan cepat menggambar garis-garis. Tak lama kemudian, dia melihat potret orang ketiga yang tampak sangat hidup. Setelah menuliskan warna rambut dan mata, serta ciri-ciri khas lainnya, Klein menghela napas lega meski tangan kanannya masih kejang-kejang. Ilusi di depan matanya cepat menghilang. Jalan Howes, Klub Ramalan. Klein menekan topi setengah tingginya dan berjalan menuruni tangga menuju pintu utama. Ia tidak mengenakan pakaian formal biasanya. Hari ini, ia mengenakan kemeja putih dan rompi berwarna terang, dipadukan dengan mantel panjang hitam tipis, membuatnya terlihat lebih bersemangat dari sebelumnya. Pakaian ini lebih cocok untuk pertempuran, dan hanya menghabiskan 1 pound, termasuk biaya untuk saku kecil yang dijahitkan ke rompinya. Dibandingkan dengan setelan yang ia beli sebelumnya, pakaian ini begitu murah sampai-sampai membuatnya ingin menangis. Ia mengelus revolver di sarungnya, juga botol logam di saku kecil dalamnya. Klein lalu mengeluarkan potret dan masuk ke klub ramalan. Tanpa kejutan, ia bertemu dengan petugas wanita cantik Angelica. Selamat siang Tuan Moretti. Saya pikir Anda baru akan datang beberapa hari lagi. Angelica sempat terkejut sebelum langsung menampilkan senyum cerah. Klein melepas topinya dan menghela napas. Selamat siang Nona Angelica. Aku bermimpi siang tadi. Aku bermimpi tentang Tuan Hannes Vincent dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Kau tahu, sebagai seorang peramal, aku sama sekali tak bisa mengabaikan mimpi. Itu bisa saja merupakan wahyu dari yang ilahi. Bingung oleh kata-kata Klein yang terdengar seperti penipu, Angelica mengangguk sambil berpikir, lalu bertanya penasaran. Apa yang Anda mimpikan? Aku melihat Hannes Vincent sedang berdebat dengan seseorang. Klein menyerahkan selembar kertas yang terlipat di tangannya. Saat Angelica membuka potret itu, Klein mencubit gelabelanya dan mengamati warna emosi wanita itu. Orang ini. Angelica memandangi potret realistis itu dan tenggelam dalam pikirannya. Klein melihat emosinya berubah menjadi biru, reaksi yang normal. Orang ini, Angelica mengulang perlahan. Ia menatap ke atas dan berkata, aku pernah bertemu dengannya. Pikiran Klein langsung berputar cepat dan segera bertanya, kapan itu? Aku tidak ingat tanggal pastinya. Mungkin sebulan yang lalu, aku melihatnya mengantar Tuan Vincent sampai ke pintu dan mereka tampak sedang membicarakan sesuatu dengan pelan. Aku sangat mengingat wajahnya karena alisnya yang tebal dan berantakan, serta senyuman langka dari Tuan Vincent, kata Angelica sambil mengingat. Ya, dia punya sepasang mata abu-abu kebiruan, dan, seperti kebanyakan pria seusianya, rambut di kepalanya sudah sangat tipis. Apakah kau melihatnya lagi setelah itu? Tanya Klein dengan lembut. Angelica menggeleng. Tidak, aku yakin. Aku bahkan tidak tahu namanya. Sejujurnya, jika bukan Anda yang menunjukkan potret ini,
Aku pasti sudah curiga bahwa Anda polisi yang menyelidiki kematian Tuan Vincent. Aku tidak heran apapun wahyu yang Anda terima, karena Anda adalah seorang peramal sejati. Maaf, aku memang polisi. Klein membatin sambil menghela napas dan berkata, seorang peramal sejati akan memahami betapa kecil dirinya dibandingkan luasnya takdir. Kita hanya bisa melihat sudut yang samar, terus menerima wahyu, tapi tidak pernah mendapat jawaban. Kita harus terus merenungkannya dan menjaga rasa hormat serta takut. Kita harus menafsirkan petunjuk dengan hati-hati dan tidak menganggap diri kita orang cerdas yang telah mengendalikan takdir. Dengan menyimpulkan apa yang telah ia pelajari dalam beberapa minggu terakhir, Klein tiba-tiba menyadari bahwa penglihatan spiritualnya menjadi lebih jelas. Ia bahkan bisa samar-samar melihat detail dalam aura Angelica. Saat itu juga, ia merasa seperti orang rabun jauh yang akhirnya memakai kacamata yang cocok. Apakah ramuan sihirku mulai menunjukkan tanda-tanda pencernaan? Klein tertegun. Tidak percaya. Aku tak menyangka seorang peramal seperti Anda masih bisa menjaga rasa takut dan hormat terhadap takdir. Itu benar-benar mengagumkan, kata Angelica tulus. Ia sudah terlalu sering melihat orang-orang di klub ramalan yang mengklaim bisa menembus kebenaran dan mengubah takdir hanya setelah mempelajari sedikit teknik ramalan. Klein menarik kembali tatapannya dan tersenyum kecil. Semakin banyak kau tahu, semakin kau sadar betapa kecilnya dirimu. Sambil mengatakan itu, ia memeriksa kondisi tubuhnya dan merenungi pengalamannya. Ia bisa menyimpulkan inti dari teknik berakting sebagai melakukan tindakan yang sesuai dengan nama ramuan, memahami hukum tersembunyi yang mengatur peran itu, serta mematuhi hukum tersebut secara ketat. Hanya dengan cara itu, ia bisa mengubah kondisi tubuh, hati, dan jiwanya, mendekatkannya ke sisa jiwa dalam ramuan, dan secara bertahap mencernanya. Pengakuan terhadap identitas peramal hanyalah faktor eksternal. Alasan mengapa hal itu membuat spiritualitas terasa ringan, ada hubungannya dengan respon yang memperkuat keyakinan terhadap tindakan-tindakan tertentu. Dan tindakan-tindakan ini secara kolektif membentuk aturan untuk mencerna ramuan peramal. Membantu orang lain menafsirkan wahyu dan membimbing mereka ke arah yang lebih baik, namun tetap menjaga rasa takut dan hormat terhadap takdir. Tidak boleh terlalu egois, terlalu bangga, atau membabi buta percaya pada penafsirannya sendiri. Itulah hukum-hukum yang bisa kupikirkan sejauh ini, serta esensi dari teknik berakting yang akan menuntunku ke masa depan. Jika ini terus berhasil, aku tak perlu waktu setengah tahun. Mungkin dalam 2 atau 3 bulan, atau bahkan 2 hingga 3 minggu, aku akan siap untuk sepenuhnya mencerna ramuan ini. Tandanya sangat jelas. Tak heran Tuan Zaratul yang misterius mengatakan bahwa seorang Beyonder akan merasakannya dengan jelas saat ramuan mereka benar-benar dicerna. Tak perlu ada yang mengajarinya. Itulah adanya. Seperti sekarang, meski penglihatan spiritualku telah meningkat sedikit, aku tahu dengan pasti bahwa ini hanya perhentian dalam proses pencernaan, bukan tujuan akhir. Dengan pemikiran ini, Klein tak bisa menahan rasa terima kasihnya kepada badut berdasi itu yang telah mengajarinya dengan nyawanya sendiri. Jika bukan karena dia, mungkin Klein akan menghabiskan berbulan-bulan di klub ramalan, merangkum aturan seorang sihir melalui banyak percobaan, entah berhasil atau gagal, sebelum mulai berakting dengan ketat. Tuan Moretti, kadang-kadang aku merasa kau seperti seorang filsuf, kata Angelica, dengan nada melamun setelah mendengar balasan Klein. Dalam lingkaran pergaulanku, kata filsuf itu semacam makian. Klein dalam suasana hati yang baik. Setelah berkata demikian, ia membungkuk mengenakan topinya dan pergi setelah berpamitan. Meski Angelica tidak tahu nama atau identitas pria dalam potret itu, Klein sama sekali tidak kecewa. Apa yang ia pelajari sudah cukup untuk melanjutkan ke tahap rencananya berikutnya. Jalan Zutland nomor 36. Di dalam perusahaan keamanan Blackthorn. Dan menatap potret di tangannya dengan mata abu-abu gelap. Kau ingin melakukan pencarian terhadap orang ini? Klein sudah menyiapkan alasan? Kapten, bukankah aku sudah bilang bahwa aku akan pergi ke klub ramalan untuk mengamati reaksi para anggotanya atas kematian mendadak Hannes Vincent? Aku tidak menemukan apa-apa kemarin, tapi hari ini, aku secara tak sengaja mengetahui bahwa pria dalam potret ini pernah terlihat bersama Hannes Vincent dan mereka sedang mendiskusikan sesuatu secara diam-diam. Aku baru saja membalik-balik laporan investigasi tim kita, tapi tidak menemukan orang yang menyerupai dia dalam laporan. Tidak ada celah dalam penjelasannya. Bahkan jika Dan Smith membawa potret ini ke klub ramalan, ia akan mendapat jawaban yang sama dari Angelica. Dan mengalihkan pandangannya dari potret dan tertawa. Sepertinya, dana kompensasi itu tidak terbuang percuma. Kapten, bukankah ingatanmu buruk? Kenapa kau menyebut kompensasi sekarang?
Klien tetap tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Ini kau yang menggambar? Tanya Dan sambil lalu. Aku menggambarnya dengan bantuan sihir ritual, jawab Klein, jujur sepenuhnya. Tentu saja, mengatakan kebenaran dan mengungkap seluruh kebenaran adalah dua hal berbeda. Dan mengangguk ringan dan berkata, suruh Patuan Neil membuat beberapa salinan. Aku akan minta Kenley dan Royali menyelidiki dan bekerja sama dengan kepolisian. Jika petunjuk ini berguna, kau akan kembali berjasa. Semoga Dewi memberkati kita. Klien mengetuk 4 titik di dadanya dan tampak sangat taat. Bagi Klein, yang ia butuhkan hanyalah nama dan identitas pria dalam potret itu. Ia bisa meramal lokasinya dari atas kabut abu-abu. Walau hari itu hari libur, Klein tidak langsung pulang setelah meninggalkan perusahaan keamanan Blackthorn. Ia malah naik kereta umum ke pelabuhan dan tiba di depan pintu masuk Evil Dragon Bar. Dalam pertimbangannya, meskipun seorang seer tidak memiliki cara untuk langsung bertempur dengan musuh atau melemparkan mantra dengan cepat, pertempuran bisa diklasifikasikan dalam berbagai cara. Tidak semua pertarungan terjadi secara kebetulan. Selama ada waktu untuk mempersiapkan diri, seorang seer juga bisa menghadapi musuh dengan sihir ritual. Seperti saat ia menyelesaikan insiden ramalan cermin ajaib di rumah Selena. Dan ini juga berarti, lebih baik jika seorang seer selalu membawa minyak esensial, ramuan, dan lilin kecil untuk menghindari situasi di mana semuanya tidak tersedia ketika sangat dibutuhkan, yang bisa berujung kematian tanpa daya. Lagi pula, tidak semua orang seperti Selena yang punya berbagai perlengkapan mistik siap pakai. Adapun perlengkapan yang telah ia ajukan, karena sering digunakan dalam latihan, sebagian besar sudah habis. Sisanya disimpan di saku kecil dalamnya. Ia menepuk uang tunai di sakunya dan mendorong pintu Evil Dragon Bar dan masuk. Saat itu siang hari dan tidak banyak pelanggan di bar. Tidak ada pertarungan tikus atau tinju. Suasananya sepi dan tidak begitu meriah. Klein mengamati tamu-tamu yang sedang minum bir dan bermain kartu, sambil berjalan menuju ruang biliar yang mengarah ke pasar bawah tanah. Saat itu, ia melihat seorang pria tua kekar keluar dengan jaket Admiral robek di bahunya. Kau teman Patuan Neil waktu itu? Bau alkohol menyengat, pria tua bermata biru dan berambut coklat acak-acakan itu menatap Klein dan tertawa. Klein menebak identitasnya, melepas topi dan membungkuk. Ya, bolehkah aku tahu siapa nama Anda? Patuan Neil sering menyebutmu. Aku bos di sini, Swain. Lengan pria tua bermata biru itu besar dan berotot. Ia tampak seperti mantan perwira militer. Mantan Kapten Mandated Punisher Tingen. Konon katanya pernah menjadi bagian dari Angkatan Laut Kekaisaran. Klein menjawab dengan sopan. Kalau kau butuh uang jangan sungkan ke sini. Swain tertawa sebelum berjalan ke arah meja bar. Saat itu, hati Klein tergerak dan langsung berseru. Tunggu sebentar Tuan Swain. Ada sesuatu yang ingin kutanyakan. Swain berhenti melangkah, berbalik setengah dan tertawa. Kau terlihat, ya, sangat mirip. Tidak, aku tidak sedang bermasalah dengan ingatan. Sudut bibir Klein berkedut saat ia menunjuk potret yang digambarnya dan bertanya. Pernahkah Anda bertemu pria ini? Ia tiba-tiba menyadari bahwa Selena kemungkinan besar pernah diajak Hannes Vincent ke pasar bawah tanah. Itu sebabnya Elizabeth tahu tentang Evil Dragon Bar juga. Lalu, mungkinkah pria dalam potret yang punya hubungan dengan Hannes Vincent pernah datang ke sini? Swain mengamati potret itu dengan seksama dan menjawab pasti. Aku ingat dia. Dia menanyakan padaku apakah aku punya dokumen atau barang yang berkaitan dengan puncak utama pegunungan Hornachis. Dokumen dan barang yang berkaitan dengan puncak utama pegunungan Hornachis? Klein tercengang dan tiba-tiba terhubung dengan hal lain. Saat ia meminjam jurnal yang membahas puncak utama pegunungan Hornachis di perpustakaan Deweyville, pustakawannya sempat menyebut bahwa seseorang baru saja mengembalikannya. Maka, ia masih ingat dengan jelas, dan tidak perlu membolak-balik kartu nama untuk menentukan apakah orang itu ada. Apakah pria yang meminjam jurnal itu sebelum aku adalah pria dalam potret ini? Pria yang menyaksikan penyerahan buku catatan keluarga Antigonus?